Fuad, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang berkenan rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Kepada anak-anak kami, para santri yang alhamdulillah pada saat ini akan diwisuda, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para tamu undangan yang telah berkenan untuk rawuh menghadiri undangan panitia pada kesempatan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan istimewa, karena baru pertama kali ini di tempat ini dan di pondok pesantren kita ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan wisuda pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam kesederhanaan di dalam penyelenggaraan wisuda kali ini, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun kekhidmatan kita untuk melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun juga esensi daripada wisuda pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat untuk anak-anak kita yang pada pagi hari ini sudah akan diwisuda, sebagai pertanda bahwa anak-anak kita para santri yang akan diwisuda itu berarti sudah menyelesaikan tugas sebagai santri selama 3 tahun. Namun demikian masih harus tetap stay, artinya tetap menyelesaikan kewajiban pengabdian selama 1 tahun di PPTI Istiqomah. Mudah-mudahan Allah memudahkan anak-anak kita semuanya di dalam mengemban tugas dan amanah ini. Barakallahu laka. Untuk anak-anak kita, semoga diberkahi oleh Allah. Semoga wisuda pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang telah Anda peroleh selama pendidikan di pesantren ini menjadi ilmu yang memberikan barokah, bukan hanya untuk diri kalian, tetapi juga untuk keluarga dan juga masyarakat pada umumnya. Hadirin Bapak Ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merupakan kenikmatan dan karunia dari Allah yang luar biasa untuk anak-anak kita yang telah mampu menyelesaikan pendidikan. Apalagi pendidikan kita ini adalah pendidikan berbasis Al-Quran. Fa insyaallah anak-anak kita pada kesempatan ini yang telah menyelesaikan tugas pendidikan menjadi orang-orang yang fa insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau menyatakan bahwa la hasadan, tidak ada iri, tidak diperbolehkan manusia itu iri, illa fitnatain, kecuali kepada 2 kelompok manusia. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun atallahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kita boleh iri, padahal iri itu pada umumnya dilarang di dalam Islam. Namun Allah memperbolehkan kita iri. Yang pertama adalah kepada rajulun, kepada seseorang yang dikaruniai oleh Allah
kemampuan atau ilmu tentang Al-Quran, bisa membaca, punya kemampuan atau diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran, dan insyaallah juga memahami terhadap isi Al-Quran itu. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan kemudian ia membacanya, ia menghafalkannya pada malam maupun siang hari. Dan inilah yang harus disyukuri oleh kita semuanya. Dan kami adalah pantas kalau kami iri dengan kalian, adik-adik kami, anak-anak kami yang pada kesempatan ini akan diwisuda. Saatnya anak-anak kami untuk terjun ke dunia yang nyata setelah pembelajaran selesai. Rasulullah SAW, beliau sangat memuliakan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Quran wa 'allama, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang kemudian mengamalkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Maka sesungguhnya tidak ada kata berhenti untuk belajar terhadap Al-Quran. Meskipun para santri kita saat ini diwisuda, bukan berarti Anda itu selesai belajar Al-Quran. Tidak. Justru bagaimana Al-Quran ini nantinya Anda terapkan di dalam kehidupan yang nyata di dalam masyarakat kita. Ini menjadi tantangan baru bagi adik-adik yang saat ini diwisuda. Kemudian orang yang kita boleh iri dengannya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun a'tahu malan, orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah dengan harta yang melimpah, sebagai agniya, sebagai orang-orang yang kaya, fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu kemudian dengan hartanya itu kemudian ia infakkan setiap malam dan siang harinya. Subhanallah. Inilah pada orang-orang kelompok seperti ini yang kita boleh pilih. Kenapa? Karena orang-orang ini yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para santri, semuanya para santri, tidak ada yang lulus pada kesempatan ini, harus ada di dalam pikirannya cita-cita yang tinggi, bahwa tidaklah cukup kita punya kemampuan dengan Al-Quran saja dalam arti bisa membaca, kemudian bisa menghafal. Tetapi bagaimana sekaligus menjadi hafidh, kemudian menjadi ustadz, ulama-ulama yang memiliki kompetensi ilmu dan juga kemampuan di bidang finansial. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana mencetak lulusan-lulusan pesantren yang punya kemampuan mandiri di bidang ekonomi. Karena Islam tidak bisa terlepas, di antaranya adalah akidah, keimanan. Kemudian yang kedua adalah masalah kemampuan di bidang ekonomi. Karena orang yang mampu di bidang ekonomi, yang memiliki akidah dan keimanan yang kuat, maka insya Allah kesejahteraan masyarakat kita ini akan dapat segera terpenuhi. Dan inilah
yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sebagai orang yang sahihun, orang-orang yang mampu tetapi dia punya jiwa kedermawanan yang hebat. Mampunya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kemampuan yang Allah berikan itu untuk kemaslahatan umat. Subhanallah. Inilah yang kita ingin, inilah yang kita harapkan, bahwa santri-santri kita ke depannya mudah-mudahan sukses di bidang ilmunya dan sukses di bidang usahanya, di bidang finansialnya, menjadi pedagang-pedagang yang sukses, menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses, sehingga akan lebih mudah untuk melaksanakan dakwah Islamiyah kita di dalam kehidupan masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas diwisudanya para santri kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah Anda peroleh ini Allah berkahi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami selaku pengurus yayasan pada kesempatan ini perkenankanlah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para wali-wali santri. Kenapa? Karena kami dari pihak yayasan belum bisa memenuhi dan memberikan pelayanan yang memadai untuk anak-anak kita, untuk para santri kita. Mungkin kalau ini jatah makan ya hanya seadanya, lauk tidak pernah istimewa, kemudian tempat tinggal asrama ya udah kayak gitu, belum layak. Apalagi tempat pembelajaran memang kita juga belum punya. Namun demikian kita bersyukur, alhamdulillah nyatanya anak-anak juga sehat. Alhamdulillah nyatanya anak-anak juga bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun alhamdulillah yayasan tetap akan memperjuangkan bagaimana agar mampu atau bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para santrinya. Alhamdulillah, semakin kesini semakin banyak orang yang peduli terhadap pondok pesantren kita. Artinya para donatur, alhamdulillah, semakin hari semakin banyak yang bersimpati dan ingin menitipkan amal jariahnya di pondok kita ini. Maka pada kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa pondok pesantren kita, PPTK Istiqomah, senantiasa membuka kesempatan bagi siapapun untuk beramal jariah di sini. Pak, insya Allah Bapak Ibu semuanya tidak akan merugi karena menitipkan sebagian rizkinya di pondok pesantren kita ini. Karena apa? Ini adalah sebagai bukti dukungan kita, pembelaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendukung anak-anak kita yang betul-betul tekun untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Pak, insya Allah, maka yayasan masih punya program yang luar biasa. Kita masih punya di belakang masjid ini tanah kurang lebih 500 meter. Kemudian yang di seberang jalan kita masih punya juga 460 meter persegi yang sesungguhnya sudah siap untuk dibangun sebagai ruang-ruang kelas untuk pembelajaran. Namun demikian, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh yayasan, maka kami mohon maaf, dan maka kami membuka kesempatan bagi siapapun, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan untuk menitipkan. Mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa mewujudkan punya
ruang kelas mungkin sekaligus untuk aura, sehingga kalau wisuda tidak di dalam masjid kayak gini, Masya Allah. Namun demikian tetap kita ambil hikmah dan barokahnya justru kegiatan di dalam masjid. Insya Allah ini merupakan tempat terbaik di muka bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sedikit yang kami sampaikan sebagai sambutan dari perwakilan pengurus yayasan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ada masukan-masukan untuk kami agar kami nantinya bisa segera untuk membenahi dan mungkin juga kami bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Akhirnya, wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.